waktunya nanti. Oke, ada 38 orang champion yang sudah hadir duluan hari ini. Boleh saya tahu dari kota mana saja seperti biasa dan apa ranknya? Jika masih baru boleh disebutkan baru bergabung, jika sudah star, senior star atau apapun tingkatnya boleh tolong diketikkan sehingga saya punya gambaran kira-kira audiens hari ini seperti apa ya pesertanya. Oke, bagi yang baru bergabung pertama kali atau yang kedua kali, selamat datang saya ucapkan di keluarga Young Living Indonesia. Yang pasti mari belajar bersama-sama dan enroller ataupun upline kakak-kakak sekalian pasti siap untuk menjadi resource utama. Ada yang dari Pontianak, dari Boyolali baru bergabung, ada eksekutif, Jogja Senior Star, Malang Star, Singkawang eksekutif, Bekasi eksekutif, Tangerang newbie, hai kakak newbie, Bogor Senior Star, Aceh Timur Star. Oke, luar biasa ya, bervariasi sekali hari ini yang hadir. Baik, saya akan pelan-pelan sehingga semua mendapatkan apa yang dicari informasinya hari ini. Oke, silver bond ini apa? Yang pasti silver bond ini sebuah cara, sebuah sistematika, sebuah jalur bagi brand partner yang jika sudah memutuskan dirinya untuk menjadi business builder ataupun melihat bahwa ada timnya, brand partner yang baru dia enroll memiliki potensi untuk kemudian menjadi business builder seperti dirinya. Jadi ini sebuah cara. Oke, yang namanya cara, saya ingatkan nih biar kakak-kakak nggak frustasi. Yang namanya cara, ada yang memilih cara ini, ada yang memilih cara lain. Tapi kalau ingin cara yang cepat, terstruktur sejak awal, kemudian membuat bisnis kita long lasting, silver bond merupakan salah satu yang bisa kita pilih. Oke, nah kalau kita lihat lebih jauh lagi, silver bond ini sebenarnya apresiasi ya dari Young Living untuk brand partner yang memiliki performa tinggi, kecepatan lebih cepat dibandingkan rata-rata kebanyakan brand partner Young Living, kemudian sifatnya melengkapi compensation plan Young Living. Jadi tidak merubah, tapi melengkapi. Kalau yang ingin moderate, santai-santai kayak di pantai, no problem, dia bisa mengikuti apa yang sudah dipandu oleh compensation plan Young Living secara general. Namun jika di antara kakak-kakak sekalian ataupun di timnya brand partner barunya menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk menjadi rising star di bisnis ini, perkenalkan segera silver bond ini. Oke. Kemudian program ini terdiri dari 4 jalur. Ya, hadiah tambahan yang bisa didapat oleh para business builder, baik itu brand partner yang berperingkat star, senior star, eksekutif ataupun silver yang mencapai pertama kali. Oke, ada kata kuncinya nih, ya, digedein fontnya di italic, mencapai pertama kali. Jadi yang sudah capai nanti ada cara untuk mengejar next rank-nya seperti apa. Kemudian apa sih syarat-syaratnya? Secara umum, syaratnya itu ada waktu yang harus dipenuhi, kemudian struktur organisasi yang harus dipenuhi, lalu ada syarat OGV yang dipenuhi. Ketiga syarat ini, baik waktu, kaki, maupun OGV, dicapai di bulan yang sama. Jadi nggak boleh dicicil kayak KPR. Timeline-nya sesuai, tapi jumlah kakinya belum sesuai, nggak dapat silver bond, atau kakinya sesuai, OGV-nya sesuai persyaratan, tapi waktunya udah kelewat, nggak bisa dapat bonus silver bond-nya. Jadi semua persyaratan ini harus dicapai di satu waktu yang bersamaan. Oke, kalau kita clear dari sini, kita lanjut. Nah, kalau kita semua perhatikan pernyataan pendapatan, bahasa kerennya Young Living Income Disclosure, di sana terlihat ya tabel-tabel. Saya nggak mau nunjukin tabelnya, supaya kakak-kakak semua inisiatif cari ya. Di sana ada tabel-tabel. Rata-rata brand partner Young Living mulai dari peringkat distributor, star, senior star, eksekutif, sampai Royal Crown Diamond, itu rata-rata income alias bonus dan komisi yang didapat dari Young Living itu jumlahnya berapa sih di seluruh dunia? Oke, di situ tercantum rata-ratanya. Kemudian income terendah dari setiap rank itu berapa? Income tertinggi dari setiap rank itu berapa?
Oke, kenapa saya sampaikan pada kesempatan ini? Supaya kita memahami bahwa value, nominal, jumlah bonus maupun komisi yang ditetapkan oleh seorang brand partner sebagai tujuannya di masa depan, itu bisa dicapai dengan kondisi tertentu, dengan peringkat tertentu. Artinya, bisa jadi seseorang punya OGV 10.000, tapi dia silver. Bisa jadi dia enggak silver atau belum silver. Oke, bisa jadi dia udah punya 2 leg masing-masing 4.000, ya, tapi dia nggak achieve silver, gitu kan? Lalu ada yang seharusnya dia platinum karena punya OGV 100.000 lebih, ya, tapi ranknya masih eksekutif. Oke, ada yang living, ada. Kapan? 4 tahun yang lalu itu banyak. Oke, nah, kalau boleh kita melihat hikmah di balik keberadaan Silverbound, kita ingin dari corporate membuat kakak-kakak brand partner sekalian membuat struktur jaringannya dengan kondisi yang kuat sejak awal, menentukan tujuannya join the Young Living ini apa. Ya kan? Setahun ke depan mau rank apa? Gitu kan? Atau kalau sudah jelas dari awal decide mau jadi konsumen saja, repeat order aja, IR aja minimal 100-120 PV setiap bulan, no problem. But jangan lupa ada seseorang yang kita enroll sebagai new brand partner yang mungkin memiliki keinginan yang berbeda sama kita. Dia mau membangun bisnis, kita pun wajib tahu Silverbound. Oke, karena kita yang sudah mengenroll, di bahu kita, di pundak kita ada beban untuk memastikan dia mendapatkan informasi yang dia butuhkan dalam rangka mencapai tujuannya yang sudah dia putuskan. Ya, jika kita sudah tahu tujuan kita apa dan ketika kita sudah mengenroll seorang brand partner baru dan mempertanyakan hal yang sama, lo join Young Living mau apa? Mau ngapain? Mulailah dari sana. Next. Jika kita sudah tahu tujuannya apa, oke, setahun ke depan gue mau jadi silver, gue mau gini-gini aja deh, gue nggak sempat. Ada kan yang begitu ya. Terus tiba-tiba, iya setahun yang lalu gue begitu, tapi sekarang gue pikir banyak hal berubah, gue putuskan untuk serius menjadi business builder yang living. Oke, manusia, makhluk yang dinamis, tujuannya pun selalu dinamis. Nah, saya mau kasih tahu bahwa apapun tujuan kakak-kakak sekalian, yang pasti ada yang namanya struktur jaringan yang akan membawa ke sana. Tadi saya bilang, ada eksekutif yang OGV-nya platinum. Kenapa bisa begitu? Karena strukturnya tidak terbentuk sejak awal. Kenapa? Panjang, itu jawabannya. Ya, bisa dia tidak terinformasi, bisa dia di-enroll oleh seseorang yang nggak paham, bisa juga enrollernya nggak diajarkan juga, nggak diedukasi juga oleh seseorang yang mengenrollnya juga. Oke? Nah, terus kalau strukturnya udah membuat saya up rank sesuai dengan tujuan saya, lalu apalagi struktur itu yang akan membuat kita bisa memaintain rank dan pada akhirnya nanti up rank lagi ke peringkat selanjutnya. Itu kalimat pendeknya. Kalimat panjangnya, dengan struktur yang benar sejak awal, struktur itu akan membantu kita up rank ke yang lebih tinggi. Nggak cuman up rank, dibalik naik peringkatnya seorang brand partner, ada banyak hal yang terjadi, ya kan? Sering kita lihat nggak cuma leadernya yang up rank, ada beberapa brand partner di bawah dia juga yang ikut up rank. Di balik 1, 2, 3, 4, 5 brand partner yang up rank itu ada 3, 4, 5, 8, 12 keluarga di balik mereka. Ya, ini ibarat domino efek. Panjang sekali efeknya dan mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, sebelum kita merintis karir sebagai business builder yang living. Jadi saya akan sering sebut hari ini tujuan struktur. Kalau kata financial planner, mau invest, tujuan lo apa? Gitu kan, jangka panjang, jangka pendek, ketahuan nanti caranya gimana. Sama dengan ini, tujuan lo apa? Gitu, mau jadi business builder. So apa? Setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 5 tahun kepanjangan, oke, kita pecah 3, 6 bulan, setahun. Oke, struktur. Hari ini saya akan menjadi orang yang meracuni kakak-kakak semua dengan kata-kata struktur. Oke, kenapa? Karena struktur adalah brand partners game. Apa ini? Area gamenya kakak-kakak brand partner ini si struktur ini.
ya kan? Mau up rank atau enggak, mau maintain atau enggak, mau down rank atau enggak, dengan OGV sekian ternyata enggak up rank, ada yang harus diimprove dari strukturnya. Oke, kemudian sebelum kita bicara tentang mekanisme dan syarat dari silver bound, kita bicara sesuatu yang basic dulu, yaitu tentang kaki. Siapa ini kaki? Makhluk apa ini kaki? Saya brand partner mensponsori seseorang langsung di bawah saya di level 1, ya. Ada yang saya enroll langsung, ada yang di placing oleh seseorang di atas saya, di bawah saya, persis di level 1 saya. Itu adalah kaki saya. Kalau saya punya 6 orang di level 1, maka saya punya 6 kaki. Kedua, brand partner ini ada di level 1, ya, si kaki ini diletakkan langsung oleh salah seorang upline. Sekarang istilahnya tim support, ya, semua orang yang di atas saya itu disebut dengan tim support, baik yang mengenroll saya maupun yang bukan mengenroll saya. Kemudian kaki ini adalah garis vertikal ke bawah. Oke, untuk terhitung sebagai kaki harus ada minimal 100 PV di puncak kaki tersebut. Oke, saya akan cukup banyak bicara tentang kaki hari ini. Kenapa? Karena berapa kaki yang saya punya di struktur jaringan saya dan berapa volume yang terdapat pada setiap kaki itulah yang menentukan peringkat saya. Artinya, jika strukturnya benar, peringkat itu bisa saya capai. Tapi walaupun kaki saya banyak, volumenya enggak sesuai untuk kualifikasi sebuah peringkat, maka saya nggak akan mencapai peringkat yang saya tuju itu. Oke? Kemudian, persyaratan terkait dengan kaki. Ya, kaki adalah organisasi di bawah saya yang meluas dari setiap brand partner yang saya sponsori secara pribadi. Oke, status kualifikasi kaki ditentukan ada berapa OGV di kaki itu. Jadi ada istilah kaki gendut, kaki gajah, kaki kurus, kaki semut, ya. Itu melambangkan di kaki itu ada berapa OGV sih? Oke, tadi saya bilang ada eksekutif yang OGV-nya platinum. Setelah dilihat strukturnya, dia punya 4 leg. Oke, dia punya 4 leg. Tapi 2 leg yang dia punya, 2 kaki itu gendut-gendut banget. Dua yang lain cuma 200 PV dan 700 OGV. Oke, itulah kenapa walaupun OGV-nya memadai, tapi strukturnya tidak mengacu kepada panduan compensation plan, dia nggak jadi platinum, walaupun OGV-nya OGV platinum. Kedua, sekali lagi, brand partner memiliki minimal 100 PV di puncak setiap kakinya itu agar memenuhi syarat. Tapi kan di dunia nyata nggak selalu puncak kaki saya ada 100 PV-nya, Kakak Indri. Yes, ya. Makanya dia akan roll up, ya kan? Roll up kemana? Untuk tujuan kualifikasi peringkat upline di atas. Ya, di kita dia nggak jadi kaki kita yang utama untuk kualifikasi. Sistem akan melihat kaki yang lain jika ada yang qualified. Nanti saya kasih contohnya, tahan dulu. Ya, dan untuk menentukan kaki yang mana yang akan digunakan, let's say saya ini eksekutif punya 5 kaki, ya kan, ada yang 1000, 1100, 1200, 1700 misalnya, gitu. Tapi saya kurang dari 10.000, akhirnya saya jadi eksekutif. Nah, kaki yang mana yang akan digunakan untuk kualifikasi? Saya butuh 2 leg minimal 1000 kan, OGV tiap kaki diperhitungkan dari OGV terbesar hingga OGV terkecil, itu kaki yang akan digunakan sebagai kaki kualifikasi eksekutifnya saya. Oke, nah mari kita lihat gambarannya contoh puncak kaki. Senior star itu untuk bisa qualified sebagai senior star, dia harus punya minimal 2000 OGV. Nah, jika kita lihat di sini, level satunya semua puncak kakinya ada 100 ya. Di sini nggak ada masalah. Di sini sehat-sehat aja, baik-baik aja. Artinya apa? Maka ini bisa dibilang sebagai kaki 1, kaki 2, kaki 3. Oke, lanjut. Contoh lain. Ada 3 leg ya dari punya si senior star ini.
Tapi kita lihat, ada yang 2 leg puncaknya 100 di level 1, tapi di leg ketiga, ya, level 1 hanya ada 50, level 2 hanya ada 50. Hub di level 3 pecah 2 cabang, baru ada 100. Saya mau tanya dong, saya khawatir ngomong sendiri nih. Sekarang ada berapa leg punya si Senior Star X ini? Dengan kondisi seperti ini. Boleh saya dapat 2-3 respon? Kata kakak Sandy 2. Ada jawaban yang berbeda, Ibu Lia 2. Ibu Hani 4. Oh, terbagi 2 kubu, ada 2 dan 4 ya. Ada jawaban berbeda dari Bu Sutrisni, 3. Oke, ada 3 jawaban berbeda, 2, 3, 4. 3 leg karena roll up. Oke. Ini alasannya Ibu Maria ya. Teman-teman yang lain? Selain 2, 3, 4 ada jawaban yang berbeda? Atau alasan yang berbeda? Boleh tolong diketikkan. Menarik ini. Oke. Saya uraikan ya. Jadi ini leg 1 nggak ada masalah karena puncaknya 100. Ini leg 2, puncaknya 100. Nah, ini pecah jadi 2 kaki kakak-kakak sekalian. Ya, kenapa? Karena dia pecah cabang 2 dan masing-masing puncaknya ada 100. Oke, kenapa saya highlight ini? 3-6 bulan belakangan ada star baru yang merasa dirinya harusnya capai star silver bound, tapi nggak capai gara-gara ini nih. Kelihatan ya saya lagi pointing ke arah mana ya? Kaki yang pecah cabang 2 ini. Oke, dia pikir dia punya 500 OGV. Oke, dia pikir dia punya 500 OGV di leg yang ini. Kelihatan nggak saya menunjuk? Boleh saya minta 1-2 respon? Supaya ini kelihatan ya, ini saya lagi putar-putar kursor. Nah, thank you yang udah kelihatan. Yes. Nah, ini dia pikir 500 OGV. Iya kan, karena konsep puncak kakinya tidak terinformasi oleh enrollernya. Ini dia pikir dia punya 500 OGV. Oke, yang mana dia kejar Senior Star Silver Bound. Ya, harus ada 2 leg 500 OGV kan. Dia pikir ini 500 OGV gitu. Padahal ya kan, ini bukan puncak kaki, ini bukan puncak kaki dan kakinya pecah jadi 2. Which is dia punya 2 leg masing-masing cuma 200 OGV. Something like that yang terjadi karena konsep puncak kakinya belum duduk, ya kan? Sehingga dia miss bonus Senior Star Silver Bound-nya. So, kenapa saya agak lama di sini? Supaya kita semua berada dengan pemahaman yang sama tentang si puncak kaki ini. Jadi dia punya 4 nih sekarang, karena ini pecah 2. Ya, which is nggak cukup kualifikasi kakinya dengan persyaratan. Oke, kebetulan ini kan gendut-gendut nih, tapi jika terjadi seperti ini, leg 2, leg 3 nggak ada, atau leg 2, leg 3 nggak cukup OGV-nya, ini batal dapat Senior Star Silver Bound-nya. Oke, kemudian, jadi seperti ini ya, leg 1, leg 2, leg 3, leg 4. Dia punya 4. Kenapa? Karena puncak kakinya nggak 100, terbelah 2 cabang. Oke, di sini clear nggak? Semoga clear ya. Saya kasih contoh lagi. Contoh puncak kaki yang berikutnya. Masih Senior Star. Ada 3 leg pada awalnya. Namun, yes, puncak kaki adalah kaki terdekat yang 100 PV. Kalau mau optimal puncak kakinya, sebaiknya level 1-nya tuh udah 100 sehingga semua OGV-nya kehitung. Ibu Elok, Norma, Rose, Diana. Indah sekali namanya. Oke, nah seperti ini 0. Ya kan, di dunia nyata ini terjadi ya, ini 0. Terus ada cabang 2. Nah, jadi seperti ini. Ya, ini 50, 50. Nggak bisa ini jadi puncak kaki karena kurang dari 100. Baru ada di sini, baru ada di sini, baru ada di sini. Ini OGV-nya semua ngikut. Kelihatan ya saya nunjuk yang kuning ke bawah, kaki pertama, ini semua OGV-nya ngikut terhitung sebagai leg OGV.
Ya, 300, 600, 900 nih. Leg 1 yang kuning, ini semua 900 OGV. Nah, yang 2 ini hanya dihitung sebagai 400 OGV leg 2-nya karena level 1 level 2-nya hanya 50. Dan yang ketiga, karena dia 0 di level 1-nya pecah 2, ya kan? Pecah 2 ini jadi 400, ini jadi 400. Oke, seperti ini. Ini udah ngerti semua belum? Boleh saya dapat? Udah? Ngerti? Baik, saya lanjut ya. Kita bungkus karet 2. Ibu Maria Stefani bingungnya gimana, Bu? Puncak kaki clear. Oke. Ibu Maria mungkin nanti 2-3 slide lagi akan paham ya, kenapa saya bahas ini. Oke, jadi ini jadi leg di sini, leg ketiga yang ini leg keempat. Ini leg OGV-nya gendut di satu level aja nih. Seperti ini ya. Jadi dia nggak bisa dihitung keseluruhan ini, pecah 2. Ya, ngikutin dulu aja ya. Nanti kembali ke YouTube yang Living Indonesia, pelajari sepaham mungkin Compensation Plan 101. Ibu Ana, makasih loh. Oke. Ini kualifikasi Silverbound, syarat dan mekanismenya. Oke, sekali lagi saya mau ulang bahwa Silverbound memberikan penghargaan ke semua brand partner yang membangun tim mulai dari perjalanan paling awal dan untuk mendapatkan satu atau lebih bonus yang memenuhi persyaratan timeline, persyaratan kaki, dan volume. Waktunya masih masuk, volumenya sesuai, jumlah kakinya cucuk. Dia bisa dapat Silverbound. Oke, jadi ini petanya, peta utamanya. Ya, yang pertama, untuk dapat Star Silverbound, saya singkat Star SB ya, untuk selanjutnya. Seseorang member baru, brand partner baru, bisa capai Star SB ini maksimal timeline-nya 2 bulan sejak dia di-enroll. Oke, kemudian apalagi timeline-nya 2 bulan. Dia harus punya 2 leg masing-masing 200 OGV. Lalu total OGV-nya minimal 500. Jika dia bisa pertahankan struktur Star SB ini 2 bulan berturut-turut, dia akan dapat $25 yang living. Dikali berapa? $11.810. Lanjut Senior Star. Timeline-nya 3 bulan. Ya kan? Harus gimana kakinya? Minimal 2. Berapa OGV-nya? Masing-masing 500 dan total OGV-nya 200. Jika kita bisa pertahankan 3 bulan berturut-turut, struktur Senior Star SB seperti ini, 2 leg 500 dan OGV 2000, maka kita akan dapatkan bulan pertama 50, bulan kedua 75, bulan ketiga 125, dikali $11.810. Oke, sebelum ditanya nih, bulan keduanya harus 2 leg juga nggak 500? Yes. Bulan ketiganya harus 2 leg juga nggak 500? Yes. Jadi ketika kita achieve dan ketika kita maintain, strukturnya harus struktur Silverbound. Oke, eksekutif. Kita punya waktu 3 bulan untuk mencapai eksekutif. Ya, eksekutif itu compensation plan menunjukkan bahwa kita harus punya 2 leg minimal 1.000 masing-masingnya. Nah, untuk bisa jadi eksekutif SB, kita harus punya leg ketiga, additional leg, yang punya minimal 500 OGV. Oke, nah ini total OGV-nya sama untuk eksekutif di compensation plan yang general yaitu 4.000. Ya, kemudian silver, kita punya waktu 4 bulan untuk mencapai silver. Silver itu harus punya 2 leg minimal masing-masing 4.000 OGV. Ya, dan untuk jadi silver kita juga harus punya minimal 1.000 OGV. 1.000 PGV. Nah, si kaki tambahan yang harus memiliki minimal 1.000 OGV ini juga bisa dihitung sebagai PGV sekaligus. Oke, jadi kalau kita bisa lihat bahwa struktur persyaratan kualifikasi Silverbound ini justru mengguidance kita untuk achieve next rank, peringkat berikutnya dengan struktur yang benar dan lebih kuat.
Oke, dan total OGV yang harus dicapai itulah 10.000. Ya, kita bisa maintain setiap bulannya dengan struktur silver bound sesuai peringkat, kita akan dapat setiap bulannya segini. Untuk lag-nya apakah harus lag yang sama? Tidak, Pak Andre. Bisa bergantian lagi bulan depannya. Kalau cuma bulan 1 dan 2 aja, maintenance-nya bisa nggak, Bu? Bisa. Bulan ketiga kita nggak dapat bonusnya. Oke, sesimpel itu. Ya kan, kalau kita mau sapu bersih, pertahankan 3 bulan berturut-turut. Oke, kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi, saya lanjut. Ya, jadi ini 2 bulan sejak kapan, 3 bulan sejak kapan, 3 bulan sejak kapan, 4 bulan sejak kapan? Sejak kita mencapai pre-qualifying rank. Ya, sejak kita capai pre-qualifying rank. Apa itu? Rank yang lebih rendah sebelum senior star, rank yang lebih rendah sebelum eksekutif. Artinya 3 bulan sejak saya capai senior star timeline-nya. Yang ini 4 bulan sejak saya capai eksekutif timeline-nya. Paling lama selambat-lambatnya saya bisa achieve silver SB. Ya. Kemudian berlaku buat member lama nggak? Nanti. Itu nanti ada di slide paling akhir. Oke. Ini juga Desember 2020 langsung start nanti. Biar nggak mix up ya, biar nggak mix up. Kita bahas situasi yang normal dulu. Boleh ya, boleh ya, boleh ya, boleh dong. Semua udah ada di slide-slide berikutnya. Oke, siap? Baik, thank you. Yuk, bisa yuk. Oke, kemudian untuk Star Silver Bound, ya, ini adalah bonus Silver Bound perdana yang disediakan oleh Young Living. Oke, semua pertanyaan tadi saya punya jawabannya ya untuk member-member eksis, brand partner eksis, brand partner lama, brand partner senior. Ya, saya sudah punya jawabannya. Stay cool. Nyimak dulu. Ini si Anda mau capai Star Silver Bound. Pertama, cek OGV. Oke, OGV-nya 533, sesuai ya dengan persyaratan OGV. Kemudian, syarat yang kedua, dia harus punya 2 leg minimal 200 OGV masing-masingnya. Oke, jadi sesuai, maka dia achieve Star Silver Bound. Nah, si Anda ini di-enroll di bulan April, ya kan? April ini, di bulan dia di-enroll, saat nanti kakak-kakak semua meng-enroll, brand partner baru, itu dihitung sebagai bulan ke-0. Oke, anytime member baru, brand partner baru di-enroll, dihitung sebagai bulan ke-0. Nah, dia punya 2 bulan kualifikasi. Oke, April, Mei dihitung sebagai bulan pertama, Juni dia selambat-lambatnya harus sudah achieve Star Silver Bound kalau dia mau achieve Star SB. Tapi di Juni dia belum achieve, di Juli dia baru achieve. Bisakah? Jawabannya tidak. Kenapa? Seperti yang saya bilang di awal, timeline-nya belum lewat, lag-nya sesuai, OGV-nya sesuai. Jika ada satu yang miss, jadi nggak dapat Star SB-nya. Ya, semoga menjawab. Nah, kalau kita lihat di sini. Dia berhasil nih, achieve Star pertama kali di Juni, Star SB. Oke, si Anda harus pertahankan 2 bulan berturut-turut, Juni, Juli. Ya kan, Star dengan struktur SB ini. Dia akan dapatkan nanti di Agustus ditransfer $25 bonusnya. Oke, nah ini untuk yang akan di-enroll baru nanti. Sekarang kita lihat dulu ini. Agustus bulan ke-0, new brand partner didaftarkan. September, ini periode kualifikasinya ya, periode kualifikasinya sejak dia didaftarkan di Agustus, selambat-lambatnya di Oktober nih. Dia harus capai Star Silver Bound. Nah, bulan pertama dia achieve Star Silver Bound, maka di Oktober, di November adalah bulan kedua dia harus mempertahankan Star Silver Bound-nya. Ya, di Desember akan ditransfer bonus $25 yang living-nya bersama bonus yang lain. Oke. Nah, kita lihat contoh-contohnya.
Banyak kok contohnya hari ini ya kita kasih. Nggak boleh putus, harus berurutan. Betul sekali. Ya, Ibu Ayu nyimak dulu ya. Hari ini punya 2 kaki, langkah selanjutnya. Nah. Oke, ini contoh-contohnya ya. Semua saya asumsikan di enroll di Agustus new brand partnernya. Sekali lagi, kalau di enroll di Agustus ini, dia punya waktu 2 bulan ke depan sampai Oktober selambat-lambatnya. Itu disebut dengan periode kualifikasi. Jadi si silver bond ini ada periode kualifikasi untuk achieve pertama kali, ada periode mempertahankan maintenance kalau mau sapu bersih bonus yang disediakan. Oke, jadi kalau dia di-enroll Agustus, September masih distributor, Oktober dia achieve Star Silver Bound, November dia maintain, dia udah pasti dapat. Ya, lalu September ngebut nih ceritanya nih ya, September achieve Star Silver Bound, lebih cepat dari kualifikasi, boleh, boleh. Ya, ini dia pertahankan lagi Star Silver Bond-nya di Oktober. Di November down rank jadi distributor. Tapi semua kualifikasi Star Silver Bond-nya sudah terpenuhi lebih cepat. Dia dapat $25. Kemudian September distributor, Oktober distributor. Berarti periode kualifikasinya kan selambat-lambatnya di Oktober ya. Nah, November dia baru capai Star. Berhubung timeline-nya sudah terlewat, dia gagal untuk mendapatkan Star SB. Contoh berikutnya yang keempat, September dia achieve nih, ya kan ngebut ceritanya. Star Silver Bound lebih cepat dari periode kualifikasi, ya kan? Selambat-lambatnya Oktober, September dia udah capai. Nah, sayangnya di Oktober dia down rank jadi distributor. Ya, dia down rank jadi distributor. November sukses lagi achieve Star SB. Tapi dari segi timeline sudah terlewat. Oke, maka dia gagal untuk mendapatkan Star SB $25. Next, contoh berikutnya. Contoh kelima, September distributor, Oktober berhasil capai Star SB pertama kali. Di November gagal untuk pertahankan. Ya kan, dia kan harus dipertahankan 2 bulan berturut-turut nih untuk Star Silver Bond. Maka dia juga akan gagal mendapatkan $25 Star SB-nya. Oke, mestinya ini jelas banget. Oke, nah ini ada transisi, ya kan? Per 1 Agustus, sebelumnya hadiah Star SB ini bentuknya adalah 25 PV kakak-kakak brand partner sekalian. Ya, sebelumnya tuh 25 PV. Per 1 Agustus, yang living yang sangat baik hatinya ini merubah hadiah 25 PV Star SB menjadi $25 Star SB. Saya mau tahu ada wow nggak? Thank you Bu Hani untuk wow pertamanya. Asik kan? Asik kan? Nah, Bucan tepuk tangan. Nah. Terima kasih loh wow-nya. Nah, saya mau kasih tahu kakak-kakak sekalian. Jadi, mungkin nanti ada yang tetap dapat 25 PV, ada yang bisa dapatnya $25. Sikonnya berbeda. Ya, nah, Bu Maria Zahara, nih jawabannya, saya mau jawab nih, langsung saya jawab, slide-nya di depan mata nih ya. Skenario 1, saya di-enroll Juni. Oke, Juni itu kita sebutnya M0, bulan ke-0. Ya. Harusnya saya punya waktu untuk qualified 2 bulan ya. Bulan pertama di Juli, bulan kedua di Agustus, selambat-lambatnya saya kalau mau kejar Star SB, selambat-lambatnya nih di Agustus. Tapi di Juli saya udah achieve Star SB. Ya kan? Di Agustus saya berhasil maintain M1, M2 sesuai dengan jalur yang seharusnya. Oke. Ini saya dapat loh $25. Walaupun first month Star Silver Bond saya itu di Juli.
Jadi pertanyaan Bu Maria, Juli star, starnya silver bond ya. Saya assume ini Julinya star silver bond ya Bu Maria. Agustusnya re-rank lagi, star silver bond lagi. Ikutnya $25. Ibu Maria ada wow nggak? Ibu Gita, enroll Agustus, star Agustus. Ya, Ibu Maria. Jadi dengan kondisi bulan 1 Juli star silver bond, bulan Agustus star silver bond, dia dapatnya $25. Oke, dari Ibu Gita, enroll Agustus, star Agustus, September star lagi. Dapat, ini dia ya. Jadi star Agustus, September Agustus, dapat $25. Oke, yang skenario 1 udah paham belum? Enroll Juni, star SB, Juli, star SB, dapatnya 25 PV ya Kak Mustaza. Jadi, kata kuncinya adalah minimal M2-nya di Agustus. Dia dapatnya $25. Kalau M2-nya di Juli, dia dapatnya 25 PV. Paham ya? Oke. Semoga menjawab. Lanjut skenario 2, di enroll-nya di Juli. Ini udah nggak ada masalah sebenarnya. Di enroll-nya di Juli, M0-nya di Juli, Agustus, September sebenarnya bulan kualifikasinya. Tapi andai kan dia langsung achieve star silver bond-nya di Agustus, pertahankan di September, ya M1, M2, dia udah pasti dapat $25. Setelah Agustus ini, semua new brand partner itu yang 2 bulan berturut-turut mendapatkan star silver bond, itu dapatnya udah pasti $25. Yang krusial itu adalah yang separuh-separuh nih ya, di Juli masih berlaku yang lama, tapi M2-nya di Agustus dia dapatnya $25. Oke, paham? Baik, terjawab kan? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang tadi banyak itu akan terjawab lagi di slide-slide berikutnya. Kita lanjut dulu. Oke, ini senior star. Senior star itu ya dia harus punya 2.000 leg masing-masing 500. Kebetulan si Anda legnya Emi dan G ya, itu udah lebih dari 500 ya. Kemudian ini dicapainya tadi startnya dia di bulan Juli ya kan, bulan 1 Agustus, bulan kedua September, ini kualifikasinya ya, selamat-lambatnya di Oktober. Lebih cepat boleh? Boleh. Lebih lambat? Nggak boleh. Selamat-lambatnya di Oktober. Dia punya waktu 3 bulan sejak dia achieve star pertama kali di Juli. Ya, apa yang terjadi? 3 bulan dia mempertahankan di Oktober, November, dan Desember, maka setiap bulannya dia akan dapat masing-masing 50, 75, 100, 25. Kalau saya gagal dapat bulan kedua gimana? Gitu kan? Berarti 0 senior star SB-nya. Tapi di Desember saya achieve lagi loh senior star silver bond. Maka bonus 75-nya akan didapatkan di Desember. Oke, totalnya yang bisa kita dapat dengan sapu bersih itu adalah $250 yang living. Oke, contoh. Agustus jadi new star. Ya, punya periode kualifikasi selamat-lambatnya hingga November. Ini bulan 0, 1, 2, 3. Selamat-lambatnya untuk achieve senior star SB di November. Jika berhasil capai, pertahankan 3 bulan berturut-turut, maka kita akan mendapatkan total $250 yang living. Contoh. Ini contoh pertama, ini normal, ya sesuai dengan periode kualifikasi, mempertahankan 3 bulan berturut-turut. Contoh kedua, achieve bulan pertama, fail di bulan kedua, tapi achieve lagi di bulan ketiga, yang didapat adalah bonus senior star SB di bulan kedua. Tapi Februari saya achieve lagi senior star SB. Timeline-nya sudah lewat, yang gone adalah bonus senior star SB bulan ketiga. Lanjut, contoh ketiga. Periode kualifikasi lebih cepat dicapai, ya senior star silver bond-nya dan berhasil mempertahankan 3 bulan berturut-turut. Ini nggak ada masalah, anggap aja ini kelas akselerasi dan bisa sapu bersih $250-nya. Contoh keempat, ya kan timeline-nya sampai November, tapi dia baru achieve di Desember. Seperti yang saya bilang, kalau timeline sudah kelewat, walaupun kualifikasi dan OGV sudah sesuai, kita nggak bisa dapat. Ya, lanjut. Ini eksekutif silver bond.
Syaratnya apa? Dia harus punya minimal 4.000 OGV si andanya. Dia harus punya 2 leg masing-masing minimal 1.000 ya. Dan leg ketiga, additional leg, 1 kaki tambahan ya, itu sama, itu minimal 500 OGV, dan kalau di total dia harus punya minimal 4.000 OGV. Kenapa sih eksekutif harus punya additional leg di luar 2 leg kualifikasinya? Hai kakak-kakak brand partner yang tercinta, ini adalah persiapan. Persiapan apa? Nanti cepat atau lambat si Anda ini kan akan uprank jadi silver ya. Kebanyakan yang ngejar silver itu tertatih-tatihnya perjuangannya harus punya 1.000 PGV kan nanti. Nah, sejak eksekutif ini sudah dipersiapkan, dipandu oleh Silverbound, sejak eksekutif ini sudah dipersiapkan. Oke? Apa yang terjadi kemudian? Nih. Jadi dia senior start di Oktober pertama kali, kemudian dia punya waktu kualifikasi 3 bulan, selambat-lambatnya di Januari dia sudah harus achieve eksekutif Silverbound-nya. 3 bulan kualifikasi sejak dia mencapai PQR. Pre-qualifying rank eksekutif adalah senior star. Pre-qualifying senior star adalah star. Pre-qualifying star adalah distributor. Oke, saya mau lanjut. Ya, 3 bulan mempertahankan di eksekutif di Januari, Februari, dan Maret, dia akan dapat sapu bersih 3 bulan berturut-turut bonus eksekutif SB yang udah disediakan, totalnya $500 yang living. Oke, kita lihat contohnya. Oke, tentang member lama saya akan bahas nanti, tahan dulu, tenang aja ya, supaya nggak mix up sama yang ini. Oke, Agustus senior star pertama kali, ini bulan ke-0. Lalu achieve-nya di November ya, karena selambat-lambatnya achieve eksekutif SB-nya di November, lalu mempertahankan 3 bulan berturut-turut di sini. Oke, kemudian kita lihat contoh pertama, ini normal, kualifikasi sampai November sesuai, achieve 3 bulan berturut-turut sesuai eksekutif SB-nya. Contoh kedua, achieve eksekutif SB-nya di bulan pertama sesuai timeline di November, di bulan Desember dan Januari down rank jadi senior star. Berarti dia cuma berhasil achieve eksekutif SB bulan pertama doang. Contoh ketiga, berhasil capai sesuai timeline eksekutif SB bulan pertama, down rank jadi senior star di bulan yang harusnya mempertahankan di bulan kedua di sini. Di Januari achieve lagi, ya kan, eksekutif SB, tapi bonus yang didapat adalah bonus bulan kedua. Di Februari, walaupun dia achieve eksekutif seperti struktur Silverbound lagi, berhubung timeline-nya sudah kelewat, dia fail mendapatkan bonus SB eksekutif bulan ketiga. Yang ini udah jelas belum? Lanjut. Silver SB. Ya, Anda harus punya minimal 10.000 OGV, harus punya 2 leg, minimal 4.000. Oke. Kemudian harus punya additional leg, minimal 1.200, 1.000 OGV. Ini si Andanya punya 1.200-an. Ya, dengan cara struktur seperti ini dia berhasil capai Silver SB. Oke, first eksekutifnya di Januari. Oke, dia punya waktu kualifikasi sampai selamat-lambatnya di Mei. Ya, 4 bulan. 4 bulan kualifikasi selamat-lambatnya sampai di Mei. Kita lihat. 3 bulan untuk mempertahankan di Mei, Juni, Juli untuk sapu bersih 1.500 total bonus silver SB-nya. Oke, ini contoh. Agustus ada new exec, ini bulan ke-0, ini pre-qualifying untuk silver SB, selambat-lambatnya dia punya waktu sampai Desember untuk achieve silver SB, lalu mempertahankan 3 bulan berturut-turut. Ini kondisi normalnya. Lebih cepat boleh nggak? Boleh. Ya kan? First silvernya, silver SB-nya di Oktober, boleh. Ya kan? Ini timeline terlambatnya di Desember. Selambat-lambatnya di Desember. Ya. Contohnya ini. New exec di Agustus,
Ini normal ya, selama-lamanya di Desember, Januari, Februari, maintain 3 bulan berturut-turut. Nah, contoh yang kedua, achieve silver SB-nya lebih cepat di November, tapi di Desember down rank jadi eksekutif lagi, dia gagal achieve silver SB bulan kedua, di Januari dia achieve lagi silver SB, maka bonus silver SB bulan keduanya didapatkan di Januari ini. Di Februari walaupun dia silver lagi, tapi timeline untuk 3 bulan berturut-turutnya sudah terlewat. Oke, nah ini New Exact di Agustus, achieve pertama kali silver SB di Desember, dipertahankan di Januari, tapi di Februari down rank jadi eksekutif, berarti dia fail untuk dapatkan bonus silver SB bulan ketiga. Walaupun di Maret nanti dia achieve lagi, karena timelinenya sudah terlewat. Oke. Ini dia, tadi ada sejuta pertanyaannya ya, di Desember 2020, di November 2020, ya, apa yang terjadi? Ini yang terjadi kakak-kakak brand partner. Oke, ini yang terjadi. Perhatian, perhatian, perhatian. Please take attention untuk semua member Axis yang achieve pre-qualifying rank-nya 3 bulan lalu, 6 bulan lalu, setahun lalu, 2 tahun lalu. Ya, ini yang terjadi. Oke. Ini bulan. Ya, bulan. Ini peringkat tertinggi kakak-kakak brand partner saat ini. Kita bahas dulu nih. New member. Ya, new member. Waktu per 1 Maret 2021, ya kan, distributor terus. Sampai per 1 Maret 2021 kemarin, distributor terus. Ya. Atau dia new member di Maret dulu deh, new member di Maret. Ya, ada new member di Maret. Maka April kemarin, itu dia langsung dihitung sebagai periode kualifikasi untuk achieve Star Silver Bound. Ya, jadi yang kemarin di-enroll di Maret, harusnya kalau dia mau kejar Star Silver Bound, selambat-lambatnya di Mei dia sudah harus capai. Oke, kemudian member lama, member baru yang udah lama, yang distributor terus, ya, atau di-enroll di Februari 2021 ataupun mundur ke belakang lagi. Ada? Nah, timeline untuk senior star-nya dimulai saat dia achieve star. Artinya apa? Dia harus achieve pre-qualifying rank dulu, star, untuk capai senior star SB. Artinya dia nggak bisa kejar untuk mereka yang di-enroll Februari dan mundur ke belakang lagi, dia nggak eligible untuk dapat Star SB. Tapi dia achieve Star sebagai PQR. Ya, untuk kejar Senior Star SB. Saya mau cross-check dulu ini dipahamin nggak? Ini dengan rank member atau distributor. Jadi ada 2 kategori, ya, yang di-enroll Maret, kemarin timeline-nya udah jalan tuh April, selambat-lambatnya Mei. Yang di-enroll Februari dan mundur lagi, dia harus achieve star sebagai pre-qualifying rank untuk kejar senior star SB. Oke, thank you responnya. Kita lanjut ke rank berikutnya. New star. Ya, new star di Maret. New star di Maret. Ya, timeline dia untuk senior star itu April lalu tuh udah dimulai. Ya, ini tuh kok kayak mengkaji masa lalu karena masih sejuta pertanyaannya tentang ini dari existing member ya, existing brand partner. Ya, yang mencapai star pertama kali di Maret, April kemarin 2021 ini langsung jalan argonya untuk achieve senior star silver bound. Berarti dia punya waktu April, Mei, selambat-lambatnya Juni kemarin untuk achieve senior star silver bound-nya. Oke. Nah, bagaimana dengan star yang udah dicapai sebelum per 1 Maret? Star lama.
star existing. Ya kan? Apa yang terjadi? Dia harus achieve PQR. Ya kan? PQR. Senior star dulu. Ya. Baru timeline-nya untuk eksekutif jalan. Jadi para star lama, member lama sebelum 1 Maret alias Februari mundur ke belakang yang peringkatnya masih star terus, dia harus achieve apa dulu? PQR, senior star. Kapanpun sesudah Maret dia achieve senior star, argonya untuk achieve eksekutif SB mulai berjalan. Ya, yang star harus SS dulu, baru bisa dapat SB di exec. Betul Ibu Gita. Oke ya, ini nggak ada yang berubah, tapi banyak yang mesti di-remind lagi. Oke, kemudian senior star baru di Maret kemarin, langsung jalan juga tuh argonya untuk eksekutif SB-nya. April kemarin langsung jatuh bulan yang pertama. Ya kan? April, Mei, Juni. Selamat-lambatnya kalau dia mau ngejar eksekutif SB. Jika udah kelewat, maka kelewat. Oke, lalu senior star yang senior, yang existing, ya. Ini dia harus achieve PQR dulu. PQR apa? PQR eksekutif. Ya, untuk achieve silver SB. Jadi untuk brand partner existing dengan peringkat tertentu, dia bisa kejarnya SB 2 peringkat lebih tinggi. Ya, semoga jelas. Kemudian, nih, new exec di Maret. Kemarin timeline-nya langsung jalan di April, ya kan? April, Mei, Juni, Juli, selamat-lambatnya kalau mau kejar silver SB. Kemudian new exec di Februari. April itu jatuhnya udah periode kualifikasi bulan kedua, ya kan? April, Mei. Kalau dia April, Mei, Juni. Kalau dia mau kejar kemarin silver SB, lalu exec yang di Januari, Februari 2 bulan berturut-turut udah exec, ya kan? Ini udah nggak qualified lagi, ya. Ini udah nggak qualified lagi. Dan exec yang mundur ke belakang udah nggak qualified lagi. Tadi kayaknya ada Pak Andre Lubis yang bertanya, ya, udah nggak qualified lagi. Selama PQR yang diterima bonus biasa, nggak ada bonus SB-nya karena nggak hit rank SB. Betul Ibu Hani, luar biasa. Oke, lanjut. Untuk yang udah achieve silver, ya udah pasti udah nggak qualified lagi. Bahkan yang di Maret kemarin achieve silver, udah nggak qualified lagi untuk silver bound bonus, karena silver bound bonus ini memang guidelines untuk mereka yang ingin mengakselerasi percepatan pertumbuhan bisnisnya. Oke, terus kenapa? Kenapa saya harus belajar silver bound? Oke, saya existing brand partner, udah eksekutif, udah silver, kenapa saya masih harus belajar ini? Untuk timnya, ya, ini bukan hanya tentang diri saya, tapi bagaimana saya mengencourage tim saya dan bertanggung jawab kepada setiap brand partner yang sudah saya enroll untuk melejit bersama-sama. Jadi kalau boleh saya bilang, ya kan, untuk yang sudah berusaha mempelajari ini sangat mudah untuk dipahami, ya nggak sih? Lugas, sederhana, dan mudah untuk diajarin lagi. Oke. Kemudian ini adalah fleksibilitas tambahan. Walaupun kita miss satu jenis bonus silver bound di peringkat tertentu, atau kita miss maintenance di bulan kedua misalnya, atau di bulan ketiga, kita tetap berhak untuk qualified untuk next silver bound bonus. Oke, banyak sekali pertanyaannya nih ya, saya jelasin yang ini dulu. Nah, dengan memahami ini dan mengedukasi kepada brand partner yang join bersama kita, ya kan, stabilitas akan lebih baik. Stabilitas struktur yang tadi di awal saya bilang lebih stabil, kemudian lebih masuk akal untuk mempertahankan pencapaian peringkat, walaupun karena suatu dan lain hal kita down rank adalah situasi yang wajar,
Kita tahu persis di leg yang mana, di struktur yang mana yang lemah, yang harus saya perkuat kembali. Artinya, dengan stabilitas yang kita ciptakan sejak awal, yang dipandu oleh silver bond bonus ini, kita memiliki fondasi yang lebih kuat. Ya kan? Bukan hanya fondasi kita, fondasi setiap orang yang kita enroll, setiap brand partner baru yang bergabung bersama kita. Oke, lalu karena kita membangun kaki sejak awal, ya kan, sejak zaman kita baru mulai mau achieve star dan senior star, ini akan membantu diri kita dan tim kita mengajarkan struktur sejak awal bergabung. Artinya semoga kedepannya nggak ada lagi eksekutif dengan OJV platinum misalnya, ya kan, atau OJV-nya silver tapi ranknya masih senior star misalnya. Ya, dan semua orang pasti happy ketika bisa menikmati bonus tambahan ini sejak awal. Oke, kemudian potensi pendapatan. Total dari silver bond ini yang disediakan berapa sih oleh Young Living? 2.275. Jika kita berhasil sapu bersih 4 tahapan silver bond. Ya, ini tinggal gimana cara mengedukasinya dengan tepat, cara menduplikasinya, walaupun mungkin ada di antara kakak-kakak brand partner yang sudah terlewat karena timeline, karena ranknya udah tinggi misalnya, ajarkan kepada semua mereka yang baru. Nggak ada orang yang nggak happy ketika bisa terima bonus lebih besar dan lebih banyak karena akselerasi yang mereka lakukan. Oke, ini contoh ya, silver bound tracker yang ada di VO masing-masing di sini ya. Ini kita bisa track, akan muncul. Kemudian jika kita miss salah satu, kita tetap nanti akan bisa mengejar untuk silver bound bonus peringkat berikutnya. Selagi timeline-nya belum terlewat, dan leg serta OJV-nya sesuai dengan kualifikasi. Nah, ini pertanyaan mood booster. Boleh nggak saya dapat 2 bonus SB di saat yang bersamaan? Ya. Jadi setiap periode kualifikasi SB akan dimulai anytime saat kita capai PQR, seperti yang saya bilang tadi. Misalnya Jason bergabung di Juni, ya kan? Dia belanja 700 PV, dia capai peringkat star. Dia nggak punya leg, ya kan? Di Juni itu dia langsung capai peringkat star. Ibunya nitip, mbahnya nitip, tantenya nitip, adiknya nitip, tetangganya nitip. Tiba-tiba udah 700 PV aja dia join. Ya, tapi berhubung dia nggak punya 2 leg, dia belum qualified untuk star silver bound. Nah, di bulan yang sama dengan dia di-enroll kan dia sebenarnya udah achieve star nih. Apa yang terjadi? Dia masih punya tetap timeline-nya nggak berkurang. Ya, selambat-lambatnya di Agustus kalau dia mau kejar star SB. Oke, kalau dia mau kejar star SB selambat-lambatnya di Agustus. Namun, konsekuensinya adalah saat dia sudah achieve star, argonya untuk senior star langsung jalan. Kenapa? Ini di sistem dibaca sebagai pre-qualifying rank-nya. Oke, argonya untuk senior star langsung jalan di sini. Ya, jadi bisa capai 2 sekaligus? Bisa. Ada konsekuensi? Iya. Argonya untuk peringkat yang lebih tinggi langsung jalan. Walaupun dia capainya ini star non-SB. Oke, semoga yang ini jelas ya. Kemudian, saya kelewatan, miss, nggak berhasil capai salah satu bonus SB. Kapan periode kualifikasi saya untuk next peringkat dimulai? Ini contohnya. Saya achieve senior star pertama kali di Juni. Ini bulan ke-0. Saya punya waktu bulan 1, bulan 2, bulan ketiga, selambat-lambatnya di September untuk achieve eksekutif silver bound. Oke. Nah, singkat kata singkat cerita, ternyata di Agustus saya tuh udah achieve eksekutif, tapi non-SB. Oke, saya masih punya waktu sampai September kalau saya mau kejar eksekutif SB, tapi once saya hit PQR eksekutif, timeline periode kualifikasi silver SB saya langsung jalan argonya. Ini bulan ke-0, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, selambat-lambatnya di Desember saya sudah harus achieve silver SB. Begitu, kakak-kakak sekalian. Semoga jelas ya. Jadi, walaupun saya lebih cepat, timeline saya
lebih cepat capai PQR, timeline saya masih ada. Sebenarnya di September ini saya masih berkesempatan untuk achieve eksekutif SB. Tapi saya miss, ya kan? No problem. Toh Argo saya udah jalan dari Agustus, ini bulan pertama saya untuk achieve silver SB. Oke, saya lanjut dulu. Saya jawab pertanyaan dulu. Saya start dari November, saya naik SS bulan kemarin. Naik SS bulan kemarin, Ibu Desi Nababan. Berarti SS Ibu ini baru PQR ya. Jadi Ibu yang bisa dapatnya Ibu Desi, yang harus dikejar adalah eksekutif SB-nya. Semoga menjawab. Thank you Ibu Septi. Kakak Septi udah dibalesin loh, langsung Argo jalan eksekutif SB. Dari Bu Elok, memberku sudah pernah Excel di bulan Desember, Januari, Juni, anjlok, Juli achieve Excel lagi. Dia nggak bisa kejar, ya kan? Dia nggak bisa kejar karena yang eksekutif yang tadi paling akhir adalah eksekutif di Februari yang masih bisa kejar silver SB. Pak Andre juga. Oke. Mari fokus kepada timnya yang baru bergabung, yang PQR-nya masih belum jalan, ya, masih bisa memberikan manfaat dan berkat untuk new enrollment-nya. Persoalan kita uprank hanya persoalan waktu ketika kita mengajarkan ini ke tim kita, ya nggak sih? Oke, saya naik dulu. Yes, ajakin timnya biar mereka yang menikmati dan kakak-kakak sekalian end up akan naik peringkat cepat atau lambat. Oke. Coba, sepertinya semua sudah terjawab ya pertanyaannya. Amin, amin, amin. Amin yang kencang kayak sholat Jumat buat semuanya. Amin. Oke, saya lanjut. Jadi, ini kan udah ada kelas khusus Silverbound ya. Ilmu ini nggak ada artinya, informasi hari ini nggak ada artinya kalau kakak-kakak nggak punya rencana sesudah paham. Oke, baik itu rencana terkait rencana pribadi, pengembangan diri pribadi, ataupun 3 rencana untuk tim. Ya, boleh ya yang berkenan ikutan. Ini call to action karena sayang banget saya berbusa-busa bicara, tapi nggak ini dampaknya, nggak terasa dampaknya untuk kakak-kakak sekalian. Maka setelah paham ini, saya encourage kakak-kakak semua untuk bikin 3 rencana pribadi dan 3 rencana untuk timnya terkait dengan Silverbound ini. Ya, posting di feed Instagram masing-masing, di tag tim partnernya atau upline-nya atau enrollernya atau silver leader-nya atau diamond leader-nya. Ya kan, minta restu mereka, minta support mereka, boleh tag juga saya mau tahu beneran ada sesuatu nggak sih sesudah kelas hari ini. Instagram saya indri_sunshine, ya, boleh di tag juga, atau ini mau diisi ya, Agustus ini mau gimana, ya kan, mau capai PQR kah, ya kan, mau dipertahankan apa, di peringkat apa. Oke, boleh nanti kita lihat apakah berguna informasi hari ini. Oke. Pertanyaan yang sama sekali lagi, apa sih rencananya kakak-kakak sekalian agar anggota timnya, brand partnernya memperoleh Silverbound bonus? Udah. Dari Bu Ayu. Iya, tadi pertanyaannya ada di atas ya. Hari ini Ibu Ayu start di 2 kaki. Bismillah aku bisa ya masuk kualifikasi. Amin, bismillah. Sisi Mbak Elok dan Ibu Indri. Sisinya di sini. Ayo coba bikin di Instagramnya. Jadi ketika 6 bulan ke depan, setahun ke depan, Ibu Ayu flashback ke belakang, ada jejak digital yang menunjukkan bahwa Bu Ayu sudah merencanakan sesuatu terkait dengan Silverbound hari ini. Amin. Oke, masih ada pertanyaan? Saya mau kasih tips, jika ingin paham Silverbound lebih lanjut, sebaiknya paham dulu Compensation Plan 101, akan lebih mudah memahami yang lainnya. Oke, pesan saya buat yang kelewat, buat yang masih ada waktu,
bikin planning, tentunya dengan step-step eksekusi, minta laporkan ke upline-nya, ke tim partnernya, enrollernya, silver leader-nya, minta mereka mengingatkan, menunjukkan, ini akan ada di YouTube, Bu Jess. Mudah-mudahan ya kalau filenya baik-baik aja, amin. Ini akan ada di YouTube. Ada Ibu Mawadah, alhamdulillah terima kasih. Ini pakai blastnya Sevi 504. Sebelum ditanya saya kasih tahu. Ya, belajarnya diulang-ulang terus. Videonya nanti silakan Bapak main, Pak Hanfi Abidin main ke YouTube yang Living Indonesia. Semua video training kita drop di sana. Yang terbaru, Compensation Plan 101 yang baru minggu lalu itu juga sudah ada di sana. Silakan ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Ayo, jangan gafok. Jangan gafok, please. Ada pertanyaan? Ada yang masih kurang jelas? Ada yang harus saya jawab? Beneran udah nggak ada nih ya? Oke, baik. Kalau udah nggak ada, saya mohon izin pamit. Semoga bermanfaat dan menjadi berkah bagi semuanya. Jangan lupa diajarkan, diedukasikan kembali ke timnya sejelas dan sedetail mungkin. Jangan sampai ada yang kelewat. Oke, saya akan counting down. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih atas keinginan yang kuat untuk memahami bagian yang ini. Oke. Salah-salah kata mohon dimaafkan, ya. Salah-salah kata mohon dimaafkan. PPT sudah tersedia di virtual office kakak-kakak masing-masing di tab member resource, ya kan? YL Central. Nah, bongkar-bongkar deh. Semua PPT ada di situ. Semua video ada di YouTube yang Living Indonesia, termasuk yang ini nanti akan kita posting juga di sana. Yang Compensation Plan 101 sekali lagi sudah kita posting di YouTube yang Living Indonesia. Baik, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat sore keluarga yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sampai jumpa. Assalamualaikum.